Jawaban nomor 1 UAS KNU 3 Amaliyah ialah menurut mayoritas ulama bacaan Al-Quran akan sampai ke mayit. Namun pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bacaan tersebut tidak sampai ke mayit. Dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i sifatnya tidak mutlak, karena dalam hal lain atau dalam artian di tempat lain, Imam Syafi'i mengisyaratkan bahwa pahala bacaan tersebut akan sampai ke mayit. Maksudnya ialah jika bacaan atau doa tersebut dibarengi dengan doa isol, doa isol ialah doa agar pahala bacaan sampai ke mayit, atau bacaan tersebut tidak dilakukan di kuburan mayit, karena Imam Syafi'i menyetujui kedua hal ini, membaca Al-Quran dengan diakhiri doa isol dan membacanya di atas kuburan mayit. Di samping itu juga bacaan Al-Quran kalau dilihat dari sisi sebagai bacaan tidak sampai, tapi dari sisi sebagai amal soleh maka akan sampai. Jawaban nomor 2 ialah Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sekelompok kaum pun yang berzikir kepada Allah kecuali malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, ketenangan akan datang pada mereka, dan Allah akan menyebutnya di dalam orang-orang dekatnya. Pelaksanaan zikir berjamaah sesuai dengan hadis tersebut atas dasar perintah Rasulullah, bahkan keberkahan senantiasa ada pada jamaah. Sebab dalam jamaah kalau ada satu atau dua orang yang bacaannya kurang bagus, kurang ikhlas, bisa ditutupi dengan bacaan orang yang lainnya. Nomor 3, kelompok yang anti tahlil kerap menuduh tahlil sebagai bid'ah karena tidak ada di zaman Rasulullah, dan di dalam Al-Quran pun juga tidak ada pengertiannya. Selain itu juga ada yang bilang bahwa sebagai warisan tradisi pra-Islam di Jawa, yaitu Buddha dan Hindu, sehingga praktek tahlil hukumnya haram dilakukan karena menyerupai dengan tradisi agama lain. Adapun yang sebagian orang menganggap tahlil itu sesat dan haram. Sebagai umat Islam kita hanya bisa menghormati dan menghargai pendapat mereka. Mereka bisa bilang begitu karena mereka memiliki alasan tersendiri. Alasan tersendiri menurut mereka dalam memahami persoalan agama dan tradisi. Tanpa dalil tertentu mereka tidak akan bisa mengharamkan atau berani mengharamkan ataupun mengkafirkan seseorang. Tahlilan 7 hari, 40 hari dan seterusnya yang kita lakukan pada mulanya karena masyarakat Jawa pada waktu dulu mengisi malam-malam setelah meninggalnya keluarga mereka dengan perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu para wali demi menjaga perasaan keluarga tetap mengisi malam-malam itu, tapi dengan zikir dan tahlil. Sesuai dengan perkembangan pembacaan zikir dan tahlil tidak harus 7 hari, melainkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nomor 5, tawasul adalah salah satu bentuk atau cara berdoa kepada Allah SWT. Menggunakan cara tawasul bukanlah sebuah keharusan, bukan pula jaminan bahwa doa akan dikabulkan. Dalil-dalil tentang diperbolehkannya tawasul. Yang pertama yaitu di surat Al-Maidah 32 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Contoh lain ketika Rasulullah menyarankan agar para sahabatnya kalau bertemu Uwais Al-Qarni mereka meminta kepadanya agar didoakan dan diampuni oleh Allah SWT. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga di hadis Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada 3 orang yang terperangkap di dalam sebuah gua, sedangkan mulut gua tertutup oleh batu besar. Mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut, lalu mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan bertawasul sambil menyebut amal-amal soleh yang telah mereka perbuat. Terus atas izin Allah batu itu sedikit demi sedikit tergeser dan mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Nomor 6, peringatan Maulid Nabi sangat perlu supaya setiap generasi selalu ingat beliau. Pernah ada cerita di daerah Syait, ujung Mesir, kira-kira 1000 km dari daerah Kairo, ibu kota Mesir, ada masyarakat yang agamanya Islam namun mereka tidak mengetahui siapa nabinya, yaitu Nabi Muhammad, dan mereka juga tidak hafal surat Al-Fatihah. Peringatan hal penting karena untuk mengingat kematian, untuk mengirimkan doa,
juga untuk mempersiapkan bekal kematian, dan juga untuk mengingat para yang diholi. Dalil dibolehkannya memperingati hol ialah di kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah juz 1 halaman 32. Hadis inilah yang menjadi dasar diperbolehkannya hol dan sejenisnya. Dan dalil mengenai peringatan Maulid Nabi, Syekh Ahmad Ibnu Abidin di dalam kitab Ahmad Ibnu Abidin Nasrud Duror ala Maulidi Ibni Hajar juz 3 halaman 391. Nomor 7. Ini masalah harafiah furu'iyah, artinya bukan masalah pokok agama yang apabila tidak dilakukan akan berdosa. Bukan pula masalah keimanan yang tidak melakukan maka ia akan kafir. Kenapa demikian? Karena hadis ini yang memerintahkan kunut tidak sampai pada derajat mutawatir, melainkan ini hanya hadis ahad. Bagi yang percaya dengan hadis tersebut tentang kunut, lakukan dengan baik dan khusyuk. Bagi yang tidak percaya tidak boleh meremehkan, karena isi dan inti hadis tersebut 100% baik, sedangkan Nabi memerintahkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah kapanpun dan dimanapun itu. Nomor 8 ialah hadis dari Abu Hurairah, yakni karena sallallahu alaihi wasallam yusabbihu bil hasal, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih menggunakan kerikil. Nah, dari hadis ini disyariatkan atau diperbolehkannya berzikir menggunakan alat bantu, misal tasbih ataupun sejenisnya.